pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri, bersama rakyat. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri, bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri, bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Masyarakat akan lebih tahu dunia kepemiluan. Nanti bagaimana kinerja Bawaslu Kabupaten Kendal dalam menegakkan keadilan pemilu. Bawaslu akan terus bergiat untuk menjadi lembaga pengawas terpercaya dan penyelenggara pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas.
Program Bawaslu Bicara ini disiarkan secara live melalui aplikasi Zoom dan Facebook Bawaslu Kabupaten Kendal. Jadi, dimanapun Anda berada, pastikan sinyal Anda bagus dan memiliki kuota. Ikuti terus program Bawaslu Bicara ini sampai selesai agar mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Pada program Bawaslu Bicara kali ini adalah edisi ke-14. Jadi kita sudah melakukan 13 kali dan ini yang ke-14 kalinya. Akan membahas tentang penanganan pelanggaran pada pemutahiran data pemilih. Hadir bersama kami pembicara dari Bawaslu Bicara edisi ke-14, Bapak Ubaidillah SAGMH. Beliau Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kendal. Bapak Ubaidillah, sehat? Bagaimana kabarnya Bapak? Bapak Ubaidillah sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Ada suaranya? Oh, bisa Pak, ada Pak. Oh ya. Semoga selalu sehat selalu Pak, biar nanti kita bisa menimba ilmu yang banyak kepada Bapak, begitu ya Pak. Ini saat ini kita pada tahapan pemutahiran data pemilih gitu Bapak. Jadi ada beberapa hal-hal penting yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami terkait dengan pemutahiran data pemilih, atau kalau kita boleh sebut yaitu adalah pelanggaran administrasi, begitu Bapak. Jadi ada 3 poin yang kita garis bawahi, nanti bisa dijadikan bahan diskusi untuk diskusi kali ini Bapak. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana penanganan pelanggaran administrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tahun 2020? Jadi terkait dengan pemutahiran data pemilih gitu Bapak. Lalu yang kedua, apa sanksinya? Sanksinya itu apa kalau melanggar administrasi, pelanggaran administrasi begitu. Lalu ada lagi yang menanyakan tentang problematika pelanggaran administrasi pemilihan. Mungkin itu untuk bekal kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa yang berbahagia. Saya tidak akan berbicara secara spesifik kaitannya dengan penanganan pelanggaran di pemutahiran data pemilih ini. Akan tetapi saya pengen menerangkan juga, pengen menjelaskan juga secara umum, karena ini acara ini dilihat oleh masyarakat umum. Jadi saya perlu juga memberikan arahan kepada masyarakat atau memberikan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat, terutama teman-teman yang sudah tergabung dalam SKPP ini, bisa lebih jelas secara mengetahui penyelenggaraan pemilu ini secara komprehensif gitu. Jadi tidak hanya pada masa masa mutarleh saja, akan tetapi secara komprehensif dari A sampai Z, apa itu pengawasan dan apa itu penanganan pelanggaran, terus siapa yang berhak untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pilkada dan sebagainya. Nah ini, jadi mungkin nanti pertanyaan Mas Bahrul ini tidak bisa kami uraikan secara
berurutan, akan tetapi insya Allah nanti akan bisa kami bisa nanti tercantum ya di dalam penjelasan saya. Bahwa Bawaslu adalah bagian dari penyelenggara pemilu, jelas ya. Bagian dari penyelenggara pemilu berdasarkan undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilu, baik itu ada di dalam pemilu maupun di pilkada, yaitu yang bertugas mengawasi jalannya tahapan pemilu agar pemilihan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya, tentang peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau sekarang ini kita sedang mengadakan event pilkada atau pemilihan kepala daerah. Ini untuk yang di daerah lain mungkin ada pemilihan gubernur, tapi untuk di Kabupaten Kendal ada pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan bupati. Untuk apa Bawaslu itu harus mempunyai tugas, yaitu diberi tugas untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu ini, yaitu agar pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai tentang pemilu, agar juga bahwa pemilu ini diharapkan bisa berkualitas dan baik itu dari sisi penyelenggaranya maupun penyelenggaraannya. Jadi perlu diawasi agar tahapan-tahapan ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak sebagian besar ya, bukan kehendak semua masyarakat, karena saya yakin dari sekian banyak masyarakat Kendal itu pasti ada yang berbeda. Maka saya sebutkan sebagai kehendak sebagian besar masyarakat gitu. Nah, terus kalau Bawaslu itu menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, terus kemudian yang bertugas untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu, terus siapa yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah ini, khususnya di Kabupaten Kendal ini? Ya, itu bahwa ada 3 unsur ya, dalam undang-undang disebutkan ada 3 unsur penyelenggara pemilu itu. Yang pertama adalah KPU ya. KPU ini penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan tahapan, sampai nanti penetapan calon terpilih gitu, karena pilkada untuk pemilihan kepala daerah. Kemudian Bawaslu ya. Bawaslu mengawasi ya, tugasnya bagian dari penyelenggara pemilu yang tugasnya mengawasi jalannya tahapan-tahapan pemilu. Yang diawasi siapa? Yang diawasi adalah penyelenggara ya, penyelenggara kaitannya dengan penyelenggaraannya, terus kemudian peserta, kemudian warga masyarakat yang mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan pilkada atau pemilu ini. Nah, kenapa KPU itu harus diawasi atau menjadi objek pengawasan? Bahwa KPU selain menjadi objek pengawasan, ini sebetulnya juga perlu diketahui bersama oleh para teman-teman di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, bahwa selain menjadi objek pengawasan, KPU itu juga menjadi mitra strategis ya, mitra yang memang penting untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang berintegritas, berkualitas.
Nah, jadi apa contohnya sekarang misalnya kita memang butuh koordinasi atau mitra ya, mitra itu berarti koordinasi dengan KPU bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan baik itu tahapan dan sebagainya ini mendasarkan kepada undang-undang, kemudian mendasarkan kepada PKPU selaku penjabaran dari undang-undang. Nah, bagaimana kita tahu apa yang harus kita awasi kalau kita tidak tahu regulasinya? Nah, maka dari itu selaku sesama penyelenggara ini kita butuh koordinasinya untuk bisa menyamakan persepsi tentang peraturan perundang-undangan yang ada. Ya. Kemudian yang kedua, selain mitra, ini KPU juga menjadi objek pengawasan. Kenapa? Karena selaku penyelenggara, KPU ini juga tidak selamanya akan bisa lurus sesuai dengan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada, baik itu karena kesengajaan atau karena kelalaian atau karena kealpaan dan sebagainya. Lah, inilah tugas Bawaslu untuk bisa memastikan ya bahwa agar KPU ini selaku objek pengawasan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa ada pelanggaran sesuai dengan harapan masyarakat semuanya. Nah, terus kemudian apakah sekarang selaku pengawas ya Bawaslu itu apakah juga tidak perlu tidak boleh diawasi terus, atau siapa, pertanyaannya, atau siapa yang mengawasi yang mengawasi Bawaslu ya? Yang mengawasi Bawaslu adalah kita semuanya, masyarakat semuanya. Masyarakat boleh dan berhak untuk melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Artinya apa? Artinya bahwa Bawaslu ini juga bukan manusia sempurna yang memang harus selalu benar, ya. Kadang-kadang juga bisa salah. Lah inilah. Jadi kemungkinan ini panjenengan semuanya selaku warga masyarakat berhak untuk mengawasi Bawaslu. Jadi Bawaslu terbuka untuk diawasi, tidak hanya sekedar mengawasi tahapan pemilu, tapi bisa juga diawasi oleh masyarakat. Terus kemudian penyelenggara pemilu yang ketiga adalah DKPP. Apa itu DKPP? DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah ini, jadi baik itu Bawaslu ataupun KPU apabila ada melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, melanggar terhadap sumpah dan janji dan sebagainya, maka ini masyarakat berhak untuk melapor, bisa melalui Bawaslu di tingkat di jenjang di atasnya, atau langsung ke DKPP untuk melaporkan pelanggaran terutama pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan daripada penanganan pelanggarannya, karena penanganan pelanggaran adalah upaya yang terakhir atau istilahnya ultimum remedium ya. Jadi upaya terakhir apabila dalam upaya pencegahan itu tidak berhasil, maka terpaksa kami tindak lanjuti sebagai penanganan pelanggaran. Nah, terus kemudian
Kenapa kita ini mengedepankan pencegahan ya, tidak langsung ketika ada pelanggaran kita proses sebagai dugaan pelanggaran pilkada ya. Secara umum ya, kita atau Bawaslu tugas intinya adalah memastikan ya, tugasnya adalah mengawasi. Apa mengawasi itu fungsinya? Agar agar tahapan penyelenggaraan pemilu, tahapan demi tahapan ini berjalan sesuai dengan relnya, berjalan sesuai dengan regulasinya, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ketika kita mendapati dugaan atau potensi-potensi dugaan pelanggaran atau potensi-potensi yang kemungkinan akan menjadi pelanggaran, maka kita kita lakukan pencegahan lebih. Nah, pencegahan itu ada langkah-langkah pra pencegahannya, ya. Itu kalau kita kita membagi penanganan pengawasan itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah preemptif ya, preemptif. Yang tahapan yang kedua itu preventif, tahapan yang ketiga adalah represif atau penanganan pelanggaran. Nah, untuk preemptif ini bagian dari pencegahan. Apa preemptif itu? Preemptif itu lebih kepada sosialisasi ya, lebih kepada sosialisasi. Nah, terus dalam langkah-langkah preemptif ini Bawaslu sudah melakukan upaya-upaya sosialisasi, terus kemudian upaya-upaya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, kemudian menjalin komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan sebagainya. Nah, terus untuk menjalin komunikasi dengan stakeholder, misalnya KPU, terus kemudian pemerintah daerah, terus kemudian kepolisian, terus kemudian badan-badan di pemerintah daerah. Nah, itu semuanya adalah stakeholder yang kita butuhkan koordinasinya dalam rangka untuk menjaga dan menjamin bahwa pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, bisa berjalan secara berkualitas dan berintegritas ya. Jadi walaupun stakeholder itu karena mereka juga punya kepentingan bisa juga menjadi objek pengawasan, tapi yang jelas bahwa mereka adalah bagian juga yang kita butuhkan dalam koordinasi dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang jurdil dan luber dan jurdil, jadi yang berkualitas tadi. Nah, terus kemudian langkah preemptif lainnya, Bawaslu telah menyelenggarakan khususnya ini untuk generasi muda, yaitu menyelenggarakan SKPP ya, Sekolah Kader Pengawas Pemilu ya. Untuk SKPP ini terus kemudian apa nanti outcome-nya ya, kalau output-nya itu mereka mengetahui tentang pemilu, tentang undang-undang pemilu, tentang penyelenggaraan pemilu dan sebagainya, sehingga diharapkan mereka mampu untuk menjadi mitra Bawaslu, menjadi pengawas partisipatif untuk bisa menyebarluaskan regulasi atau peraturan-peraturan tentang kepemiluan, dengan harapan bahwa pemilu itu agar dengan harapan masyarakat ini tidak kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran karena ketidaktahuan mereka. Nah,
Terus kemudian kita sampaikan juga kepada rekan-rekan SKPP khususnya. Ini kalau outputnya itu tadi jelas ya, masalah pengetahuan dan dan harapan kita untuk bisa menjadi pengawas partisipatif. Lah outcome-nya ini apa? Ya outcome-nya itu yaitu bahwa panjenengan menjadi diharapkan dengan sukarela karena atas tanggung jawab selaku warga negara, maka panjenengan dengan sukarela untuk bisa menjadi pengawas partisipatif tersebut. Nah, terus selain SKPP, ini juga banyak sekali Bawaslu mengadakan koordinasi yaitu dengan rekan-rekan wartawan misalnya, ya baik itu cetak maupun online ya. Dan kami sudah sering melakukan koordinasi baik koordinasi secara formal maupun koordinasi secara non formal ya, atau koordinasi secara informal. Itu sudah kita lakukan. Itu langkah-langkah preemptifnya. Nah, terus kemudian langkah pencegahan yang tahapan yang kedua adalah preventif. Apa itu preventif? Ya, preventif itu adalah pencegahan ketika ada potensi-potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Contoh, kalau masa sekarang ini memang belum ada penetapan calon, karena penetapan calon nanti dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 23 ya, tanggal 23 September. Jadi kira-kira kurang 1,5 bulan lagi ya, kira-kira. Nah, terus karena ini belum ada penetapan calon, berarti belum ada calon sekarang ini. Nah, terus kemudian mereka warga negara, warga masyarakat yang terus saat ini mendeklarasikan diri, memproklamirkan diri sebagai calon, itu belum bisa dikenai dengan undang-undang tentang pilkada ya. Mereka masih punya kebebasan, masih punya hak untuk bersosialisasi, memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan berbagai bentuknya. Ada yang pertemuan, ada terus kemudian yang membagikan pamflet, ada yang kemudian memberikan bansos dan sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian apa yang salah di sini? Apa yang harus kita cermati di sini? Ya. Nah, ini berkaitan dengan pihak-pihak yang diharuskan netral dalam pemilihan, pihak-pihak yang tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kampanye kepemiluan. Contoh sekarang misalnya ASN, ya, ASN atau PNS itu memang tidak disebut sebagai subjek di dalam undang-undang tentang pilkada. Subjeknya adalah calon, ya, calon. Tapi untuk ASN ini sebagai objek, artinya bahwa calon tidak boleh melibatkan, ya. Jadi tidak boleh melibatkan ASN dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, akan tetapi ASN, terus kemudian TNI, Polri mempunyai undang-undangnya sendiri, ya. Kalau ASN itu berarti undang-undang tentang ASN, terus kemudian undang-undang untuk pemerintah daerah itu undang-undang tentang pemerintahan daerah dan sebagainya dan lain-lain. Bahwa ASN kalau itu memang tidak bisa dikenai pasal dalam undang-undang tentang pilkada, tetapi
ASN mempunyai kewajiban untuk taat, ya, taat terhadap undang-undang tentang ASN, ya. Salah satunya bahwa ASN harus netral, tidak boleh menjadi pengurus partai, tidak boleh ada kecenderungan kepada calon, terus kemudian melakukan sikap-sikap yang bisa dikategorikan atau ditafsirkan sebagai mendukung salah satu calon dan sebagainya. Nah, yang kita pastikan adalah di sini ini. Jadi ketika ada, ya, walaupun sekarang ini masih butuh kajian panjang, apakah ASN ketika ikut terlibat di dalam kegiatan sosialisasi para bakal calon, ya, karena belum calon, ini itu sudah bisa dikatakan sebagai tidak netral atau belum, ini butuh kajian yang panjang. Akan tetapi kita perlu mengingatkan, kita perlu menghimbau kepada jajaran atau organisasi atau lembaga yang memang itu harus diwajibkan netral oleh aturan internalnya, maka kami upayakan itu kita himbau untuk tidak dilakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena ketika sekarang ini melakukan, ya, kegiatan misalnya ikut di dalam roadshow, ya, sosialisasi bakal calon dan sebagainya, maka akan menjadi catatan kami bahwa ASN tersebut atau pemerintah atau bagian dari pemerintah daerah atau TNI Polri, ya, TNI Polri yang tidak dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas, maka akan menjadi bagian dari penilaian kami untuk menentukan titik-titik rawan dalam pilkada. Jadi kemungkinan nanti selanjutnya bahwa rawan-rawan pilkada adalah PNS yang aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Nah, ini menjadi catatan-catatan tersendiri. Nah, bentuk himbauan yang sudah kami surat berupa surat yang sudah kami sampaikan, sudah kami layangkan kepada pihak-pihak, itu ada banyak sekali, ya. Jadi, paling tidak di tingkat untuk teman-teman di tingkat Panwaslu Kecamatan sudah memberikan surat himbauan kepada mulai dari Forkopimcam, ya, Pak Camat, terus kemudian pimpinan OPD, terus kemudian sampai di tingkat desa melakukan surat himbauan ini ke kepala desa, ke RT RW. Sudah sekian ribu surat yang kita layangkan, surat himbauan yang kita layangkan. Nah, surat himbauan ini bagian dari sosialisasi, bagian dari juga pencegahan, agar nanti misalnya kepala desa itu yang harus netral, yang tidak boleh memihak kepada salah satu calon, tidak boleh ikut kampanye, seperti juga perangkat desa dan sebagainya. Kita himbau agar mereka mengingat kembali bahwa kegiatan-kegiatan tidak netral itu dilarang oleh undang-undang, gitu. Nah, terus Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diingat bahwa dalam tugasnya Bawaslu ini bukan sekedar atau bukan dalam rangka untuk
mengawasi itu untuk mencari-cari kesalahan ya. Ini mindset yang seperti ini harus dihilangkan ya, harus dihilangkan. Ini tugas juga kepada tugas juga buat Panwascam atau PKD atau teman-teman SKPP atau mereka-mereka atau warga masyarakat yang peduli peduli dengan pemilu yang berkualitas, bahwa pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan bukan untuk mencari kesalahan atau mencari kesalahan peserta atau penyelenggara ya. Ini perlu dilihat. Akan tetapi memastikan ya, Bawaslu harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau tidak ada peraturan perundang-undangan tentang pemilu ini yang dilanggar ya. Memastikan apa terus kemudian langkah-langkah yang untuk memastikan agar undang-undang ini tidak dilanggar ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa tugas pengawas itu bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan tidak ada yang dilanggar, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya untuk memaksimalkan tugasnya bahwa nah terus ya Suaranya putus-putus. Mas Darul akan ada apa tadi muncul? Oh iya Pak, bisa mendengar suara saya Pak ya? Ya. Iya. Jadi nanti Pak, apa namanya, mungkin ada beberapa pertanyaan dari audiens yang mengikuti via Zoom Pak. Nah nanti apa namanya itu yang sudah mau menanyakan ini Ibu Ani Kris Narendra, Bu Ani ya. Itu coba apa namanya, kita buka sesi tanya jawab Pak ya, karena kita juga Oke. Sebenarnya ini masih ada yang perlu saya sampaikan, tetapi tidak apa-apa, diselingi di anu dulu biar tidak lupa. Ya, ya nanti bisa disambung lagi ya. Jadi apa namanya, kita kasih waktu teman-teman untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan begitu. Jadi nanti sebelum ke situ saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam apa namanya via Zoom ataupun melalui Facebook, nanti kita akan memberikan sertifikat. Jadi nanti 30 menit sebelum acara selesai, nanti kita akan membagikan link untuk sertifikatnya. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan ya Bapak. Jadi kita buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Ya. Bisa, kalau silakan bisa membuka videonya. Kalau mau menanyakan angkat tangan, nanti kita akan apa namanya aktifkan begitu. Silakan, kita beri waktu beri 3 penanya untuk menanyakan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ubedillah.
Atau kalau belum ada saya lanjutkan dulu juga tidak apa-apa Mas Barul. Oh ya, baik Pak. Yang ternyata belum ada Pak. Belum ada. Ya. Oke. Saya lanjut aja dulu. Ya, kalau tadi adalah upaya preemptif, terus kemudian preventif. Sekarang masuk ke masalah represifnya, yaitu penanganan pelanggarannya. Jadi sekarang kita akan membahas soal penanganan pelanggaran. Dalam upaya penegakan keadilan pemilu, Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri, tapi tetap mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasannya. Oleh karena itu, sumber informasi dugaan pelanggaran tidak hanya berasal dari temuan, tetapi juga berasal tidak hanya dari temuan hasil pengawasan Bawaslu, akan tetapi juga bisa dari sumber yang lain, yaitu dari laporan masyarakat, ya, laporan masyarakat. Nah, terus kemudian masyarakat yang mana yang mempunyai hak, ya, secara formal untuk melapor, ya. Kalau untuk memberikan informasi tentang adanya satu peristiwa yang diduga ada unsur pelanggarannya dan sebagainya, bisa disampaikan kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun. Tetapi untuk pelaporan secara formal ini hanya bisa dilakukan oleh tiga komponen atau tiga unsur, ya. Ada tiga pihak, ya, tiga pihak. Yang pertama adalah peserta pemilu. Misalnya ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh atau ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu misalnya, atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kaitannya dengan money politik dan sebagainya, mungkin, ya, bisa jadi seperti itu. Untuk penyelenggara pemilu misalnya, kalau saat ini sedang tahapan pemutakhiran data pemilih, ya, ini, ya, kalau sekarang memang belum ada peserta pemilu karena memang pesertanya belum ditetapkan, ya, itu. Terus kemudian masa kampanye, misalnya pada masa kampanye ini ada pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran ini kalau dalam kampanye, tahapan kampanye paling banyak adalah pemasangan APK yang melanggar misalnya. Nah, itu, ya. Terus kemudian kalau itu dianggap melanggar oleh panjenengan atau oleh peserta pemilu, maka peserta pemilu berhak untuk melapor ke Bawaslu. Kenapa melapornya ke Bawaslu padahal ini tindak pidana misalnya? Nah, bahwa semua kegiatan, semua dugaan pelanggaran, semua pelanggaran pemilu itu harus dan yang mempunyai kewenangan menangani, menindaklanjuti adalah Bawaslu. Tidak boleh masyarakat atau misalnya peserta pemilu mendapati ada peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan, misalnya money politik dan sebagainya, langsung melapor ke kepolisian. Itu tidak boleh, harus melalui Bawaslu. Nanti Bawaslu akan berdasarkan laporan tersebut akan kemudian mengkaji, membahas. Kalau memang itu terbukti, maka bentar, ini ada
maka Bawaslu akan menindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran tersebut ke pihak kepolisian. Maaf, baterai ya. Oke. Terus kemudian yang kedua siapa yang berhak untuk melapor ya tentang dugaan pelanggaran tentang pelanggaran pemilu ini? Yaitu yang kedua adalah pemantau pemilu yang terdaftar di KPU. Kalau misalnya ada organisasi atau pemantau yang sah akan mendapatkan ID ya, mendapatkan ID bahwa pemantau tersebut memang sudah sudah terdaftar di KPU. Lah itu yang mempunyai hak untuk melaporkan. Kemudian pemantau pemilu apabila menemukan dugaan peristiwa-peristiwa yang ada diduga memenuhi unsur pelanggaran, maka boleh melapor ke Bawaslu. Yang ketiga yaitu hanya 3 pihak. Yang ketiga adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih, ya, masyarakat yang mempunyai hak pilih. Ya. Kalau sekarang ini misalnya dalam kegiatan coklit, ya, kegiatan coklit ini ada masyarakat yang merasa dirugikan karena ada sebagian atau ada seseorang warga misalnya warga yang mempunyai hak pilih tapi tidak dicatat oleh yang tidak dicatat di dalam daftar pemilih, atau ada keluarga yang tidak didatangi oleh petugas, yaitu oleh PPDB misalnya. Nah, ini siapa yang berhak melapor? Yang seperti itu yang berhak melapor adalah tiga pihak tersebut. Kemudian kalau misalnya 3 pihak itu sekarang kan belum ada. Ya, misalnya ada kandidat pasangan calon A merasa bahwa itu keluarga itu adalah pendukung saya. Terus kemudian dia mengajukan keberatan mau melapor, Akan tetapi ketika dia melapor itu sebagai bakal calon, maka tidak bisa, gitu ya, maka tidak bisa. Terus kemudian siapa atau bagaimana agar dia bisa melapor? Maka dia berkapasitas sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, bukan sebagai calon, bukan sebagai bakal calon, tapi sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih. Nah, sekarang masyarakat yang mempunyai hak pilih itu masyarakat yang bagaimana? Nah, masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah masyarakat yang mempunyai identitas, yaitu KTP atau KK, atau yang mendapatkan surat keterangan dari kepala desa. Ya. Nah, ini masalah ini, masalah surat keterangan dari kepala desa ini perlu nanti dikoordinasikan, perlu kita koordinasikan dengan jajaran KPU, karena dalam undang-undang atau dalam undang-undang dunia adalah surat keterangan dari kepala desa, tapi untuk untuk PKPU yang sepanjang ini KPU yang sudah ada adalah harus bisa menunjukkan KTPL. Sepintas ini ada dua pernyataan yang memang berbeda, gitu. Akan tetapi nanti akan kita tanyakan ke KPU sebetulnya ini yang pasti bagaimana, adakah regulasi atau peraturan-peraturan yang lain yang
yang merujuk kepada salah satu identitas pribadi, dokumen pribadi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan atau bukti seseorang tersebut mempunyai hak pilih. Lah ini fungsi koordinasinya antara sesama lembaga KPU dengan Bawaslu, ya. Misalnya, jadi koordinasi seperti itu penting untuk menyamakan persepsi, bahwa bahwa memang pemahaman tentang regulasi, tentang undang-undang itu terkadang memang berbeda, mungkin bisa terkait dengan dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi oleh kondisi dan sebagainya, sehingga dalam menafsirkan itu bisa berbeda. Maka inilah butuh koordinasi tertentu dengan pihak-pihak stakeholder, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa contoh dari tadi yang mempunyai atau yang berhak melapor sudah, kemudian apa yang harus dilaporkan, ya, apa yang harus dilaporkan ketika ada tiga pihak yang mempunyai hak untuk melapor ke Bawaslu. Lalu apa yang harus dilaporkan? Adalah yang perlu dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu sesuai dengan tahapannya, ya, sesuai dengan tahapannya. Jadi pelanggaran-pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran atau temuan-temuan khusus, ya, yang berkaitan dengan tahapan-tahapan di dalam pemilu ini. Intinya penanganan dugaan pelanggaran pemilihan selain bersumber dari temuan hasil pengawasan oleh pengawas, juga berasal dari laporan masyarakat, ya. Setelah Bawaslu atau pengawas itu mengkaji temuan atau laporan, maka akan dihasilkan akan ada dua hasil, ya. Ada dua hasil dari akan dihasilkan dari kajian temuan atau laporan itu, ya. Hasilnya adalah memenuhi unsur dugaan. Yang pertama memenuhi unsur dugaan pelanggaran, yang kedua tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. Kalau tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran, maka temuan atau laporan tidak ditindaklanjuti atau dihentikan prosesnya. Nah, akan tetapi kalau temuan atau laporan yang masuk itu setelah dikaji oleh pengawas itu memenuhi unsur dugaan pelanggaran, maka ada beberapa kemungkinan, ya, ada beberapa kemungkinan kategorinya. Yang pertama bisa pelanggaran administrasi, bisa pelanggaran kode etik, bisa pelanggaran tindak pidana, bisa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain, ya. Apa itu pelanggaran administrasi? Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap terhadap mekanisme dan tupoksi, ya, mekanisme dan mekanisme tahapan-tahapan pemilu. Nah, mekanisme, ya, mekanisme jadi mekanisme tentang tahapan-tahapan pemilu yang sudah
dibuat sesuai dengan jadwal dan tahapan KPU ya. Misalnya prosedur mekanisme dan prosedur pelaksanaan tahapan. Contoh sekarang dalam coklit ya, tahapan karena ini masih dalam tahapan pemutahiran data, pelanggaran terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaan ini adalah misalnya PPDB tidak melaksanakan kunjungan ke masyarakat, terus PPDB tidak tidak kulonwun, istilahnya kulonwun ke ketua RT ya. Terus kemudian PPDB tidak mematuhi protokol kesehatan pengendalian COVID-19. Terus PPDB tidak menempel stiker pada rumah yang sudah dikunjungi dan sebagainya. Nah, itu bagian dari pelanggaran administrasi. Nah, sanksi dari pelanggaran administrasi, terus kemudian ini belum sanksi ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Apa yang harus dilakukan oleh pengawas ketika mendapati dugaan pelanggaran administrasi? Contohnya di tahapan coklit tersebut ya. Bahwa langkah yang pertama ini bukti bahwa pengawas atau Bawaslu tidak sekedar mencari kesalahan, tapi memastikan bahwa tahapan pilkada ini berjalan betul-betul berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka dari itu dugaan pelanggaran tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh pengawas, yang pertama adalah ketika mengetahui itu berarti langsung ya, seketika itu memberikan saran perbaikan, mengingatkan kepada PPDB, Mas PPDB, ini panjenengan sampai tanggal ini karena ini sebetulnya sudah hampir habis waktunya, kenapa belum kunjungan ke masyarakat, belum melakukan coklit, belum juga ke ketua RT dan sebagainya. Nah, kalau terus kemudian panjenengan di dalam sampling pengawasan ini pengawas ini mendapati ada rumah yang belum ditempel oleh stiker, maka ketika ditanya kepada pemilik rumah, misalnya apakah sudah ada petugas yang datang ke sini untuk mencoklit misalnya, terus sudah kemarin 3 hari yang lalu misalnya, tapi rumah itu belum ada stiker, maka kewajiban dari pengawas untuk menemui PPDB tersebut, mengingatkan bahwa rumah si A sudah dicoklit tapi belum ditempel stiker. Nah, itu bukti bahwa kita tidak hanya sekedar mencari kesalahan, tapi memastikan. Nah, terus kemudian ketika itu saran perbaikan kita, peringatan kita itu diabaikan, maka pengawas kemudian mengkaji dan membuat laporan pelanggaran, kemudian intinya langsung direkomendasi ke KPU ya. Kalau itu berarti dilakukan oleh PPDB, maka rekomendasi yang pertama dilakukan oleh PKD kepada PPS, karena yang
yang merekrut, ya, bukan yang menetapkan tapi yang merekrut itu adalah BPS, maka BPS mempunyai kewajiban, atau langsung ke tingkat kecamatan PPK, ya, ke kecamatan, ya, ke PPK untuk rekomendasi bahwa telah diketahui bahwa PPDB di desa A, kemudian di desa A sudah diberikan saran perbaikan tapi masih mengabaikan saran perbaikan, maka direkomendasikan kepada PPK atau kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Nah, itu. Jadi pelanggaran tentang tahapan dan mekanisme ini masuk dalam pelanggaran administrasi. Kemudian pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap sumpah janji, pelanggaran terhadap sumpah janji penyelenggara pemilu, ya. Contoh pelanggaran terhadap sumpah janji itu apa? Yaitu bahwa janji dalam waktu pelantikan itu akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku itu apa? Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Salah satu yang menyebut kewajiban penyelenggara pemilu dalam undang-undang itu apa? Misalnya masalah netralitas, ya, harus netral, harus independen, harus ya itu harus netral, harus melaksanakan kewajiban, ya, kewajibannya itu apa, yang melakukan pengawasan dan sebagainya. Kalau panjenengan itu sudah dilantik, kemudian sudah membaca sumpah janji, kemudian tidak pernah melaksanakan tugas-tugas, ya, tidak pernah melaksanakan tugas-tugas, misalnya panjenengan atau teman-teman, misalnya teman-teman dari jajaran Bawaslu atau KPU melakukan kegiatan-kegiatan yang disangka atau diduga memihak atau melakukan hal-hal pelanggaran pidana, memalsukan daftar pemilih dan sebagainya, berarti itu sudah melanggar kode etik penyelenggara. Terus kemudian siapa yang memberikan sanksi? Siapa yang menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik ini? Laporan kode etik ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu atau langsung bisa itu untuk langsung ke DKPP, ya. Terus kemudian DKPP memberikan sanksi. Yang pertama itu bisa sanksi yang paling ringan, yaitu sanksi peringatan, dan sanksi yang paling berat adalah sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, ya. Itu. Dan itu sudah banyak sekali atau sudah banyak dari jajaran penyelenggara pemilu yang di DKPP-kan dan mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, ya. Terus kemudian pelanggaran pidana, ya, pelanggaran pidana. Setelah pelanggaran pidana itu apa? Pelanggaran pidana adalah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, oleh peserta pemilu atau oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan yang melanggar terhadap pasal-pasal pidananya. Misalnya money politik itu adalah masuk dalam pasal pidana. Maka ketika melakukan kegiatan money politik maka masuk dalam pelanggaran pidana. Terus kemudian kalau
kaitannya dengan masalah masalah coklis sekarang sengaja tidak memasukkan warga yang mempunyai hak pilih, ya, sengaja, ya, ini sengaja bukan kelalaian, ya, karena dalam undang-undangnya yang disebut sengaja, dengan sengaja gitu. Nah, terus kemudian prosedurnya bagaimana? Untuk pelanggaran pidana ini, setelah Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana atau satu peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana pemilu atau laporan pidana pemilu, maka Bawaslu mengkaji, dan kemudian ketika itu terbukti ada memenuhi unsur dugaan pidana pemilu, maka akan diteruskan ke penyidik. Contohkan misalnya ASN, ketika dia mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye, kegiatan-kegiatan yang diduga tidak netral, kegiatan-kegiatan yang diduga memihak kepada salah satu pasangan calon, maka dia dikenai pasal dalam terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain. Dalam hal ini adalah undang-undang tentang ASN, ya. Sudah ada beberapa contoh yang diberikan sanksi, ya, diberikan sanksi oleh atasan langsungnya berdasarkan rekomendasi dari KSN, yaitu ada yang di penundaan jabatan, kemudian peringatan, teguran, dan sebagainya. Itu sanksinya sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pengawas bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan bahwa tidak ada aturan-aturan tentang pemilihan yang dilanggar. Nah, itu. Jadi sekali ini perlu saya tekankan agar image di masyarakat, agar mindset para pihak-pihak yang pihak-pihak yang punya kepedulian terhadap pemilu ini mempunyai mindset bahwa Bawaslu hanya akan menghambat karena akan mencari-cari kesalahan. Tetapi mari kita bersama-sama untuk berupaya dengan kapasitas masing-masing, dengan posisi kita masing-masing, untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada Kendal tahun 2020. Siapapun yang terpilih nanti, itu adalah pilihan masyarakat, dan itulah yang terbaik. Cukup sekian. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ubedillah untuk penyampaian materinya. Bapak, ini kita ada beberapa pertanyaan di via chat Zoom. Jadi mungkin bisa disampaikan secara langsung dari penanya. Jadi ada dari Ani Krishna Rendra, sama yang kedua Eko Hadiwijatno, terus yang ketiga dari Gemuh. Jadi yang pertama kepada penanya, silahkan bisa dibuka untuk videonya, dan nanti kita akan bisa ditanyakan secara langsung biar puas nanti begitu. Kepada Ibu Ani, Bu Ani, silahkan bisa diaktifkan videonya. Jadi bisa menanyakan langsung kepada Bapak Ubedillah agar lebih puas gitu.
Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan mengirimkan link untuk sertifikat sebelum acara ini selesai, begitu. Suara hilang Mas, Bu Ani dibuka. Bu Ani, silakan bisa dibuka videonya. Baik, mungkin Ibu Ani nggak, saya bacakan saja Bapak Ubedillah untuk pertanyaan dari Bu Ani. Ini. Ya. Jadi Ibu Ani menanyakan, jika saran perbaikan tidak dilakukan oleh PPDP atau PPS, apa langkah selanjutnya? Begitu. Dari Ibu Ani Krisnarendra. Oke. Itu pertanyaan dari Sekalian. Ibu Ani. Bagaimana Bapak? Sekalian aja yang Sekalian itu aja. pertanyaan selanjutnya. Baik, yang kedua kepada Bapak Eko Hadiwiyatno. Silahkan Bapak Eko bisa menanyakan secara langsung. Kami aktifkan mute, nanti di unmute ya. Silahkan Bapak Eko. Unmute. Silakan bisa. Suaranya belum masuk. Silakan Bapak, sudah masuk suaranya. Belum. Bawaslu Malinau seperti dibuka yang layar kayak aku sampai langsung. Oh, belum ada suaranya. Atau kita ke ini yang pertanyaan selanjutnya dulu ya. Yang satu. Yang atasnya. Oh ini. Ini Kecamatan Gemuh ya. Tes. Ya, silakan. Perkenalkan nama Bapak Mas, sama nanti pertanyaannya. suara jelas? Baik, suara jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kecamatan Gemuh atas nama Malik Habibur Rahman ingin menyampaikan terkait dengan tahapan yang saat ini pada KPU dan jajarannya. Terkait dengan ini, pengawas tidak memiliki data penting pada tahap pencoklitan atau AKWK. Artinya, ketika nanti setelah berakhirnya tahapan pencoklitan atau bisa mungkin ketika pengumuman DPS terjadi, di lapangan ada pengaduan dari warga belum tercoklit. Padahal warga atau pemilih tersebut masuk dalam AKWK dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, pada tahapan ini sebagian besar PPDB sudah selesai dan memberikan laporan akhir hasil pencoklitan kepada PPS. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana penanganan tersebut? Pertanyaan yang kedua, apakah itu merupakan bagian dari pelanggaran administrasi? Karena merupakan kelalaian dari PPDB akibat pihak penyelenggara atau KPU tidak terbuka dalam memberikan informasi terkait data AKWK. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali kita kepada Bapak Eko Hadiwiyatno. Apakah sudah bisa?
Ya, Chat mas, dia mikrofonnya mati. mikrofonnya mati ya. Baik, mungkin bisa saya bacakan ya, Bapak Eko. Oke. Dulu. Baik, Bapak Ubaidillah. Ini dari Bapak Eko Hadiwiatno menanyakan kaitannya terhadap pencoklitan apabila terdapat pemilih yang sudah pindah domisili yang dibuktikan dengan KK. Tetapi untuk EKTP-nya masih di domisili awal. Domisili mana yang harus dicoklit, dan apabila yang dicoklit sesuai EKTP, apakah termasuk temuan karena yang bersangkutan sudah pindah? Selanjutnya, apabila itu termasuk temuan dan kita sudah melakukan saran perbaikan kepada penyelenggaraan lain atau KPU dan jajarannya, tetapi tidak ditindaklanjuti, bagaimana prosedur selanjutnya yang harus dilakukan? Begitu Bapak. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari penanya. Monggo silakan bisa. Tolong pertanyaan yang terakhir itu, pertanyaan yang kedua, ketiga itu apa? Oh, yang terakhir ya Bapak ya. Ya. Kaitannya terhadap pencoklitan apabila terdapat pemilih yang sudah pindah domisili yang dibuktikan dengan KK, tetapi untuk EKTP-nya masih di domisili awal. Domisili mana yang harus dicoklit, dan apabila yang dicoklit sesuai EKTP, apakah termasuk ketemuan karena yang bersangkutan sudah pindah? Terus yang kedua, apabila itu termasuk temuan dan kita sudah melakukan saran perbaikan kepada penyelenggara lain, dalam hal ini KPU atau jajarannya, tetapi tidak ditindaklanjuti, bagaimana prosedur selanjutnya yang harus dilakukan? Begitu Bapak. Oke, Mbak siapa tadi yang pertama? Ibu Ani Krisnarendra. Ibu Ani. Bu Ani, Mas Eko dan Mas Malik ya. Terima kasih telah memberikan respon. Secara umum ini dari tiga penanya ini hampir sama lah begitu ya, hampir sama. Ini masalah penanganan pelanggaran ketika intinya penanganan pelanggaran ketika pada masa coklit. Ya. Oke, baik, yang pertama dari Mbak siapa tadi? Ani, Pak. Eni Ibu ya? Ani, ya. Mbak Eni. Ya. Apabila saran perbaikan diabaikan, apa langkah yang harus dilakukan oleh pengawas, gitu ya. Jadi tadi sudah saya singgung sebetulnya kaitannya dengan masalah langkah-langkah penanganan pelanggaran administrasi ini. Ya, ketika saran perbaikan kita ini diabaikan, maka kita akan tindak lanjuti dengan proses lebih lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa untuk saran perbaikan ini untuk saran perbaikan ini belum masuk kategori pelanggaran apabila itu diindahkan ya. Apabila itu diindahkan, ini belum masuk kategori pelanggaran. Karena apa?
karena untuk saran perbaikan ini cukup ya, cukup sampai di situ dan tidak perlu ditulis, dicatat dalam buku register penanganan pelanggaran ya. Jadi itu hanya dalam berita, dalam hasil pengawasan, kemudian ada kejadian khusus dan ditemukan peristiwa-peristiwa khusus ya. Ketika itu terus kemudian bisa saran perbaikan kita diindahkan, maka clear, tidak harus sampai pencatatan dugaan pelanggaran atau masuk dalam registrasi perkara. Akan tetapi kalau itu diabaikan, maka panjenengan atau pengawas ya, yang dilakukan oleh pengawas membuat laporan ya, membuat laporan ini langsung berarti sejak saat itu berarti masuk dalam register penanganan pelanggaran ya. Terus kemudian dari panjenengan membuat laporan itu disertai dengan bukti-bukti yang ada ya. Bukti yang ada itu misalnya kalau masalah MS TMS berarti panjenengan bisa mendapatkan daftar ya, atau dari catatan masyarakat karena kita tidak mempunyai data yaitu AKWK ya, maka bisa jadi temuan panjenengan di lapangan ketika itu panjenengan melakukan sampling, ada laporan dari masyarakat bahwa anggota keluarganya yang ada di sekarang merantau itu tidak boleh dimasukkan dalam daftar pemilih, padahal yang bersangkutan sudah mempunyai KTP. Ya, itu salah satu contoh. Nah, bukti-bukti itu misalnya kalau yang sudah tanda terima yang diterima oleh masyarakat itu yang panjenengan harus jadikan bukti. Ya, setidak-tidaknya panjenengan pinjam untuk di fotokopi atau di foto ya, akan lebih baik atau lebih valid itu di foto ya, dengan misalnya cara juga ambil barang bukti yang tidak bisa diambil diambil secara langsung ya, terus kemudian berkaitan dengan peristiwanya dan subjeknya juga. Jadi misalnya surat atau itu tanda terima dari PPDB itu bahwa yang bersangkutan atau masyarakat diminta untuk pegang itu, kemudian panjenengan moto. Nah, itu betul-betul barang bukti itu valid. Nah, dengan laporan panjenengan disertai dengan barang bukti atau bukti-bukti yang lain, dalam laporan itu juga menyantumkan bahwa keterangan kepala rumah tangga yang menyatakan bahwa anaknya itu masuk sebetulnya masih menjadi anggota keluarganya tapi tidak dicatat. Nah, itu juga masuk dalam uraian laporan ya. Setelah itu berdasarkan itu maka panjenengan membuat rekomendasi langsung karena ini PPDB sudah kelar ya, sudah kelar pekerjaannya, maka panjenengan harus bisa melayangkan surat rekomendasinya ke PPK. Nah, untuk bisa misalnya ini PKD yang tadi di lapangan ya, kemudian untuk bisa membuat rekomendasi ke PPK, maka PKD tersebut meneruskan temuannya tersebut disertai bukti itu
diteruskan ke Panwascam. Nah, berdasarkan bukti dan analisa PKD tersebut, Panwascam merekomendasikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atau bisa juga ditindaklanjuti, diadakan perbaikan, kemudian nanti rekomendasi itu banyak apa yang harus panjenengan kehendaki gitu ya. Ini banyak pilihannya. Oke, terus kemudian untuk Mas yang kedua ini Mas Malik ya. Apabila ada warga yang TMS tapi di TMS, apakah ini pelanggaran? Kayaknya tadi ada yang kurang, coba diulangi Mas Malik. Halo? Halo? Ya, Mas Malik. Atau kami bacakan saja, Pak. Ya, coba. Mana? Ketika tahap pencoklitan atau AKWK. Artinya ketika nanti setelah berakhirnya tahapan coklit atau ketika pengumuman DPS sudah terjadi di lapangan, ada pengaduan dari warga, kita sudah instruksikan ada menerima aduan. Nah, tapi di sini ada pengaduan dari warga belum tercoklit, padahal warga tersebut masuk dalam AKWK dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Akan tetapi di lapangan sebagian PPDP sudah selesai dan memberikan laporan akhir hasil pencoklitan kepada PPS. Yang menjadi pertanyaannya, yang pertama, bagaimana penanganan tersebut? Penanganan pelanggaran tersebut. Yang kedua, apakah itu merupakan bagian dari pelanggaran administrasi? Karena itu merupakan kelalaian dari PPDP akibat pihak penyelenggara atau KPU dan jajarannya tidak terbuka dalam memberikan data AKWK. Oke, saya kira ini seragam dengan tadi pertanyaan artinya pertanyaan Mbak Eni, perbaikan maka langkah pelanggaran, kemudian karena ini administrasi, ini pelanggarannya administrasi, maka panjenengan rekomendasikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Nah, terus penyelesaiannya bagaimana? Kalau mekanismenya ini tadi seperti pertanyaan yang pertama, yaitu PKD membuat laporan laporan dan diteruskan ke Panwascam yang merekomendasi ke PPK. Nah, terus dari sisi hak kita menyelamatkan hak warga masyarakat itu yang bagaimana ya. Nah, dari sisi hak ini nanti setelah rekomendasinya bunyinya untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka nanti di dalam DPS, kalau ini tadi sudah masuk dalam DPS nanti, maka dalam upaya perbaikan ini berarti harus dirubah sedalam DPT ya. Jadi itu karena ini masih proses. Jadi kalau untuk pemutahiran data pemilih ini tidak selesai hanya sampai DPT, tapi baru berhenti
sampai pada hari H pemungutan suara gitu ya. Jadi masih ada perbaikan-perbaikan. Maka dari itu yang jelas yang pertama bahwa kasus tersebut ini sudah menjadi masuk dalam kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi. Kemudian tindak lanjut panjenengan merekomendasikan kepada PPK untuk diadakan perbaikan sesuai sebagaimana mestinya. Nah terus kemudian langkah realisasi bukan berarti terus kita itu meminta atau menuntut karena tadi sudah menjadi DPS kita menuntut untuk memperbaiki DPS, itu tidak ya, bukan diperbaiki, bukan DPS-nya, DPS-nya silakan seperti itu. Nanti rekomendasi kita akan diakomodir di DPT ya, akan diakomodir di DPT. Nah, jeda waktu antara DPS dan DPT inilah panjenengan mempunyai rekap ya. Rekap itu panjenengan dan nanti sampaikan sebagai panjenengan juga mempunyai kewajiban untuk mengawal keputusan, rekomendasi atau sanksi-sanksi yang ada, apakah sudah dilakukan apa belum. Lah, bukti dari pengawalan ini panjenengan juga harus mempunyai rekap data pelanggaran MSTMS itu sebelum nanti atau diserahkan pada saat nanti masa-masa perbaikan itu termasuk di situ ada tanggapan masyarakat dan sebagainya. Nah, pada waktu-waktu itu sebelum penetapan DPT ini panjenengan harus pastikan bahwa rekomendasi panjenengan sudah diakomodir. Nah, itu kaitannya dengan hak. Tapi kaitannya dengan prosedur seperti tadi panjenengan menerima penerusan dari PKD, kemudian berdasarkan analisa PKD dan panjenengan ini memang ini sudah termasuk pelanggaran administrasi, maka langsung direkomendasikan ke Bawaslu, ke PPK gitu ya. Terus kemudian Mas Eko pindah domisili, datanya pakai kakak, KTP masih tetap KTP yang lama ya. Terus di mana harus dicoklit, kira-kira seperti itu ya. Coba Mas Barul dibacakan lagi. Ya Pak. Kita Pak. Baik, sampai saat ini pengawas tidak memiliki data pembanding terhadap pencoklitan AKWK. Yang Mas Eko itu kan Mas Malik tadi sudah. Maaf Pak. Baik, kaitannya terhadap pencoklitan apabila terdapat pemilih yang sudah pindah domisili yang dibuktikan dengan KK, tetapi untuk EKTP-nya masih di domisili awal. Domisili mana yang harus dicoklit, dan apabila yang dicoklit sesuai EKTP, apakah termasuk temuan? Karena yang bersangkutan sudah pindah. Apabila itu termasuk temuan dan kita sudah melakukan saran perbaikan kepada penyelenggara lain, yaitu KPU dan jajarannya, tetapi tidak dilanjuti, bagaimana prosedur selanjutnya yang harus dilakukan, begitu Pak? Jadi pertanyaan yang kedua tadi sudah saya jawab di percaya verbal, pertanyaan pertama dan kedua. Untuk coklit dengan bukti KK dan KTP,
apabila itu masih dalam wilayah kewenangan pengawasan panjenengan, ya, pengawasan panjenengan, maka panjenengan harus langsung membuat catatan dugaan, bukan pelanggaran ya. Ini membuat catatan khusus untuk bisa disampaikan sebagai saran perbaikan, karena ini kaitannya dengan masalah data atau double coklit gitu ya, double coklit dari kegandaan daftar. Nah, terus kemudian kalau itu biar untuk PPDB ya, untuk PPDB ini biarkan mereka mencatat sesuai dengan bukti yang mereka miliki masing-masing. Misalnya PPDB berdasarkan bukti KK mencatat ya, mencoklit, kemudian PPDB berdasarkan KTP tetap juga mencatat. Biarkan itu, panjenengan hanya mencatat kejadiannya, bahwa ada satu orang ya yang sama dicatat di dua tempat ya, dicatat di dua tempat dan dengan data-data atau dokumen-dokumen sesuai yang ada ya. Kemudian dari pengetahuan panjenengan tersebut itu dari panjenengan, kalau saran perbaikan itu tidak, kalian ini misalnya PPDB-nya sudah berbeda, berarti membuat laporan. Ini langsung saja membuat laporan sebagai laporan kejadian, belum sebagai laporan pelanggaran administrasi, belum, tetapi secara perbaikan, tapi tingkatnya di tingkat PPK, karena ini sudah beda PPDB gitu ya. Jadi saran perbaikan yang panjenengan sampaikan ini kepada PPK, agar nanti PPK itu yang memberikan arahan-arahan kepada PPDB, mana yang harus dicatat atau siapa yang harus di mana, atau PPDB siapa yang harus mencatat seseorang tersebut gitu ya. Saya kira itu. Nah, terus kalau itu pindahnya di luar daerah, di luar kewenangan pengawasan panjenengan, maka panjenengan tetap sesuai dengan apa yang ada saja ya. Panjenengan kalau itu tahu ada misalnya ada di Gemuk dan di Peleri misalnya ya, bagaimana panjenengan tahu ini ada kegandaan di Gemuk dan di Weleri ya? Pastinya tidak tahu, karena panjenengan tidak punya AKWK. Maka biarkan saja dengan seperti itu, maka di tingkat kabupaten nanti yang akan mencermati gitu ya. Saya kira itu, dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bahrul. Baik, terima kasih Pak. Jadi masih ada 2 pertanyaan Pak, mungkin singkat saja Pak ya, karena waktunya sudah hampir habis. Jadi yang pertama dari Dedi Kasman. Jadi beliau tadi ikut serta di sini, cuman ternyata setelah kami cek sudah keluar dari aplikasi Zoom. Jadi pertanyaannya ini Pak, bolehkah PPDB dalam melakukan pencoklitan dilakukan di rumahnya PPDB, datang ke rumah pemilik untuk meminta identitas, selanjutnya PPDB mengerjakan di rumahnya PPDB.
juga mengetik nama-nama pemilih dengan komputer. Selanjutnya PPDP kembali lagi ke rumahnya yang dicoklit itu untuk menempelkan stiker dan menyuruh penghuninya untuk menandatangani AA1 KWK, begitu Pak. Pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua dari Facebook Bapak. Jadi dari siapa nih? Dari Nana Nano. Jadi dari Nana Nano menanyakan bagaimana ketika ditemukan suatu data pada pencoklitan nama di KK dan nama di EKTP berbeda, padahal NIK sama. Misal contoh di KK namanya Kasirun, nah di EKTP namanya Kasirun Khairon, begitu Bapak. Mungkin itu dua pertanyaan, dan sesi selanjutnya kita tutup cukupan ya Bapak, hanya dua penanya saja. Baik, singkat saja Bapak karena waktunya mepet. Terima kasih kepada Bapak Bidillah, kami persilakan. Oke, terima kasih. PPDP yang mengundang warga masyarakat untuk datang untuk dicoklit di rumahnya itu tidak benar, ya. Itu salah karena dalam aturannya bahwa mohon maaf Pak Obed, PPDP harus mendatangi warga masyarakat, ya, menanyakan identitasnya dan sebagainya. Mohon maaf Pak Obed. Jadi pertanyaannya Pak, dari PPDP itu datang ke rumahnya yang akan dicoklit, lalu dia meminta data saja, dia pulang ke rumah untuk mengetik data-datanya, lalu dia kembali lagi kepada di penghuni rumahnya itu untuk meminta tanda tangan AA1 KWK, begitu Bapak. Jadi prosedurnya tidak secara langsung, tetapi dia meminta data dulu ke rumahnya yang akan dicoklit, dia kembali ke rumahnya PPDP-nya lagi untuk mengetik-ngetik data itu, lalu kembali lagi kepada rumahnya yang dicoklit untuk meminta tanda tangan AA1 KWK. Itu bagaimana begitu Bapak yang ditanyakan? Aduh, kalau PPDP seperti ini PPDP memang super ideal ini, itu ya. Sepanjang saya itu menjadi pemilih, belum pernah ada PPDP itu mendata itu langsung diketik di komputer atau di laptop, atau sebetulnya PPDP-nya itu disarankan untuk laptopnya dibawa aja gitu. Tapi tanda tangannya bagaimana, ngeprintnya bagaimana gitu ya harus ke rumah. Tapi intinya ketika PPDP sudah datang ke masyarakat, kemudian sudah meminta data-data dan menanyakan keadaan rumah tangganya tersebut, berikut data-datanya, validitas data-datanya, itu terus kemudian memasang stiker, berarti kewajiban PPDP sudah selesai dan itu boleh gitu. Adapun dibuat di rumah terus minta tanda tangan lagi, itu saya kira bukan bagian dari tugas pokoknya PPDP, tetapi tugas mendatangi, tugas meminta data, dan tugas menempelkan stiker sudah dilaksanakan, intinya itu. Terus kemudian tadi apa yang yang dari Facebook itu dari Nana Nano, bagaimana ketika yang jadi data kakak KTP berbeda, ya, nama di KK dan di KTP berbeda. Terus kemudian nicknya sama, ya. Kita mencoba membuka
membuka aturannya, bahwa syarat untuk bisa dicatat di dalam daftar pemilih adalah menunjukkan KTPL gitu ya, itu dia. Jadi KTPL saja sudah cukup. Jadi kalau itu memang orangnya satu, berarti abaikan identitas yang satu, pakai identitas KTPL saja ya. Jadi terus tidak yang berarti yang masuk nanti, yang terregistrasi, yang masuk dalam DPS sampai ke DPT ada data nama sesuai dengan KTPL. Tapi memang kadang-kadang saya tidak habis pikir kenapa KK itu berbeda dengan KTP, padahal dasar untuk minta KTP itu ada KK. Saya kira itu jawabannya. Jadi keabaikan KK-nya karena syarat yang diminta oleh. Saksikan Bawaslu bicara dan jangan sampai ketinggalan, karena banyak informasi-informasi penting yang akan disampaikan kepada masyarakat dan kita semua sebagai ilmu yang bisa kita terapkan. Dan mohon maaf bila dalam acara kali ini saya pembawa acara melakukan kesalahan dan perbuatan yang tidak enak atau dilihat tidak enak, itu mohon maaf. Begitu, kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita buka semua videonya, kita foto bareng ya, foto bersama. Silahkan Bapak Ibu yang masih di off-kan untuk videonya, kita on-kan, kita mau foto bersama. Ayo silakan. 1, 2, 3. Ada sekali lagi, buatnya 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Untuk sertifikat nanti bisa dikabari dari teman-teman tim. Nanti akan diberikan melalui email. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam awas. Salam awas. Salam awas. Dadah. Awasi,
demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi ke negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa. Yes.